Bismillah, assalamualaikum, terima kasih masih di Fakta Sejarah dalam kisah Warisan Leluhurku. Sebuah kisah yang ditulis oleh Pandu Amarta dalam akun karya karsanya. Dan juga ada channel YouTube beliau ya, Banyak Dimensi nama channelnya. Terima kasih buat Mas Pandu sudah memberikan izin untuk membawakan cerita ini, Warisan Leluhurku di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Namaku Rama, aku berumur 20 tahun. Aku hidup di perkampungan daerah Jawa Timur. Aku akan menceritakan hidupku yang dipenuhi dengan spiritual. Awalnya, aku hidup normal seperti orang pada umumnya. Tetapi setelah aku camping di hutan Alas Purwo, dan aku mendapatkan sebilah keris berbilah hitam dan di tengahnya berwarna putih, hidupku mulai dikelilingi dengan hal-hal yang tak kasat mata. Awalnya aku dan 3 sahabatku, sebut saja Tio, Dika, dan Aldi, sedang camp di Alas Purwo untuk merayakan ulang tahun Dika. Saat itu kami semua seumuran dan kami masih menikmati masa lajang kami. Dan Tio ini adalah anak yang sangat peka dengan hal-hal mistis, karena kakeknya seorang ahli spiritual. Dari kecil, Tio sudah dilatih sama kakeknya, dan Tio ini memiliki ilmu kanuragan yang mahir. Saat malam minggu, kami sedang ngopi di salah satu warkop dekat rumah Dika. Guys, tanggal 14 September kalian free nggak? Tanya Dika pada kami bertiga. Kalau aku sih, akhir-akhir ini banyak free-nya, Dik, jawab Aldi. Aku free, Dik, kemarin proyekku udah selesai, sahut Tio. Kalau kamu gimana, Ram? Tanya Dika padaku. Sebenarnya kalau tanggal itu, aku mau ke Jawa Tengah, Dik, nemeni bapakku, jawabku. Bapakku bernama Hasan. Dia seorang yang humoris, suka bercanda, tetapi dia sangat berwibawa. Sebenarnya ayahku mau ke rumah kakekku yang ada di daerah Jawa Tengah, dan aku disuruh menemaninya karena ibuku tidak bisa ikut, banyak pekerjaan di rumah. Karena tanggal 14 September itu kan hari ulang tahunku, aku mau ngerayain dengan kegiatan camp di Alas Purwo, ucap Dika. Tepat itu, jawab Tio dan Aldi serentak. Wah guys, kayaknya aku nggak bisa ikut, ucapku dengan lesu. Alas Purwo adalah salah satu hutan yang terkenal angker di daerah Jawa Timur, yang terdiri dari 2 kata, yaitu alas yang artinya hutan, dan purwo yang berarti permulaan. Jadi arti dari Alas Purwo adalah hutan yang luas atau permulaan. Konon Alas Purwo ini tempat kelahiran Hyang Widi dan tempat kerajaan gaib berada. Akhirnya Dika merencanakan kegiatan camp itu cuma 3 orang saja. Le, apa kalian mau pergi ke Alas Purwo? Tiba-tiba ibu pemilik warung ikut nimbrung di pembicaraan kami, sebut saja Bu Yati. Ini saat di warung kopi ya. Iya Bu, kami mau pergi ke sana, jawab Dika. Le, Alas Purwo itu tempat yang tidak sembarangan untuk dikunjungi. Di sana banyak penghuninya. Kalau kalian ingin ke sana hati-hati, jaga sikap kalian dan jangan membawa pulang benda dari sana, ucap Ibu Yati dengan raut muka sedih. Bu, kenapa Ibu sedih saat mendengar tempat itu? Tanyaku pada Ibu Yanti. Karena anak Ibu Yati dulu pernah hilang di sana dan sampai sekarang dia tidak ditemukan. Ibu Yati sudah minta tolong sama orang-orang pinter, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyelamatkan anaknya Bu Yati. Konon siapapun yang berkunjung di Alas Purwo saat dia mau pulang, tidak boleh membawa benda apapun dari tempat tersebut, meskipun cuma 1 biji kerikil aja. Jika membawa, baik disengaja maupun tidak disengaja, akan disesatkan oleh penunggu hutan tersebut dan bahkan akan dijadikan budak di alam gaib Alas Purwo itu. Nah kan yuk, jadi camp kita tidak sia-sia. Kita ke sana sambil nyari anaknya Ibu Yati, seletuk Dika lagi sambil melirik ke arah Tio. Kamu kan dari keluarga yang ngerti spiritual yo, ucap Dika, memantapkan rencana itu. Jika orang yang sudah hilang di suatu tempat akan sulit untuk mencarinya. Sebenarnya aku juga ingin ikut di rencana camp itu, karena memang dimanapun kegiatan yang kami ikuti, pasti kami berempat. Sampai-sampai kami disebut 4 sekawan maut.
karena memang kami tidak pernah dipisahkan. Cuma waktu kerja aja kami pisah karena bidang pekerjaan kami berbeda. Tetapi saat di luar kerjaan, kami tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, saat enak-enaknya ngobrol, tidak terasa tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kami langsung pamit ke Ibu Yati untuk pulang. Aku pulang bersama Tio karena jalur rumah kami searah. Saat di jalan, aku dan Tio mengobrolkan rencana yang kami buat tadi. Yok, aku sebenarnya pengen ikut loh, tapi aku disuruh nemenin bapakku, ucapku pada Tio. Alah Ram, lain kali kan bisa. Kasihan bapakmu, kalau untuk pergi sendiri, kan lagi pula cuma camp biasa, bukan camp komunitas, ucap Tio menenangkanku. Ya udahlah, lain kali aja dah, ucapku. Komunitas yang dimaksud Tio adalah komunitas anak-anak pramuka, karena memang kami berempat sangat suka kegiatan-kegiatan perkemahan seperti itu. Jadi kami membuat sebuah komunitas untuk menampung anak-anak yang suka kegiatan-kegiatan seperti itu. Saat sampai di rumah, bapakku masih di depan teras sambil minum teh dan sebatang rokok di tangannya. Assalamualaikum Pak, ucapku dan menyalami bapak. Waalaikumsalam. Tekan ngendi wae, lah kok yang mene nembe mulai, tanya bapakku. Lalu aku duduk di sebelah bapak dan kami mengobrol sebentar. Dari warungnya Ibu Yati Pak, ngopi sama teman-teman, jawabku. Pak, apa bapak pernah ke Alas Purwo Pak? Tanyaku pada bapak. Ya pernah tole, setiap satu suro bapak kesana kok, jawab bapak. Seketika aku keheranan mendengar ucapan bapak, karena aku tahu sendiri setiap satu suro bapak di rumah, tidak pernah pergi kemana-mana. Mungkin cuma pergi kenduri aja di jalan. Bapakku tersenyum melihat aku kebingungan. Belum sempat aku bertanya lagi, tiba-tiba bapak berucap, kamu akan tahu setelah kita bertemu kakekmu besok, tanggal 14 September le, ucap bapakku sambil pergi masuk ke rumah. Maksudnya gimana toh Pak? Tanyaku penasaran. Tidak menjawab pertanyaanku, bapak malah menyuruhku masuk. Saat di dalam, ternyata bapak sudah membawa sebuah kotak kecil yang berukiran aksara Jawa. Aku sangat penasaran, apa yang dimaksud perkataan bapak tadi, dan apa yang tidak aku ketahui tentang keluargaku. Yang aku tahu selama ini, keluargaku hanyalah seperti keluarga pada umumnya. Ibuku seorang pembuat kue, dan bapak hanyalah seorang petani, dan kakak laki-lakiku adalah seorang guru di SMA. Hanya itu yang aku tahu. Tiba-tiba aku tersentak kaget, ada yang menepuk pundakku dan sambil berucap, Ram, sebenarnya keluarga kita itu bukan keluarga sembarangan, ucap kakakku tiba-tiba. Maksudnya gimana mas? Aku kok tambah bingung dengan ini. Dan apa yang belum aku ketahui tentang keluarga ini? Tanyaku pada kakakku. Gini Ram, kamu akan tahu saat ketemu kakek besok, jawab kakakku lagi. Oh ya, kakakku ini bernama Tirta Amarta. Aku dan kakakku ini selisih 5 tahun, dan dia sudah menikah. Yang ku tahu kakakku hanyalah seorang guru biasa, di sisi lain di mana Tio berada. Setelah kita berpisah di perempatan, karena aku harus belok ke kanan, dan Tio harus lurus, kita berpisah di perempatan jalan. Meskipun Tio punya rumah sendiri dan orang tuanya masih ada, tetapi Tio selalu tidur di rumah kakeknya, karena hanya Tio yang menemani kakek dan neneknya. Assalamualaikum, Mbah, Tio wangsul, panggil Tio. Waalaikumsalam. Sebentar, sahut nenek Tio. Klak-klak, suara kunci terbuka. Oh, kamu ini kebiasaan. Kalau pulang selalu larut malam ya, Yok, bentak neneknya Tio. Ya ampun, Mbak Uti, baru jam 12:30, bantah Tio. Tio ini meskipun mahir dalam ilmu kanuragan, tetapi sulit sekali untuk dibilangi, karena memang Tio ini anaknya agak lain, alias lengean. Aduh, teriak Tio kesakitan karena telinga Tio yang kanan kena jurus jeweran kepiting milik utinya Tio. Ada apa toh? Kok ribut-ribut? Ini udah tengah malam loh, ucap kakeknya Tio yang keluar dari kamar sholat. Ini loh Nang. Nang yang artinya Anang, panggilan seseorang untuk seorang laki-laki yang sudah tua.
di daerah Mas Rama tinggal. "Ini loh Nang, cucumu satu ini susah banget dibilangin," jawab neneknya Tio. "Iya ya Ti, ampun, aku nggak akan ngulangi lagi kok," ucap Tio memohon. "Awas kamu ulangi lagi ya Yok, aku potong telingamu," ancam utinya Tio. "Iya Uti." Saat Tio mau ke belakang, tiba-tiba kakeknya Tio berucap, "Yok, sini sebentar. Mbah mau bicara. Duduk di sini dulu." "Mau bicara apa Mbah?" jawab Tio. "Apa kamu mau ke Alas Purwo ya?" "Iya Mbah, besok tanggal 14 September untuk merayakan ulang tahunnya Dika Mbah," jawab Tio keheranan kenapa kakeknya kok bisa tahu. Seperti yang di atas tadi, kakeknya Tio ini adalah ahli spiritual, dan kakeknya Tio punya kelebihan yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kakeknya Tio menceritakan yang akan terjadi saat Tio ngecamp. "Yok, kamu nanti di Alas Purwo akan mengetahui sesuatu yang kamu sendiri tidak menyangka, dan kamu akan mendapatkan masalah karena salah satu temanmu akan membuat kesalahan yang fatal. Bahkan kamu sendiri yang mahir dalam ilmu kanuragan dan mengerti tentang spiritual tidak bisa menyelamatkan temanmu itu. Tetapi ada temanmu yang membantumu, entah siapa. Mbah ndak tahu, karena mukanya sangat bersinar sekali." Tio diam mendengarkan dan memikirkan perkataan kakeknya itu. Karena memang kami berempat itu berbeda-beda sifat kami. Dia anaknya selengean, Tio ya, atau suka bercanda. Tetapi saat berurusan dengan hal spiritual, Tio yang paling serius. Sementara Dika, anak ini sebenarnya bisa menempatkan situasinya. Jika saat berdebat, dia selalu yang paling emosi. Saat ada masalah, dia yang paling suka mengeluh, tetapi dia juga si paling banyak idenya. Sementara Aldi, anak ini yang paling rajin, gercep saat mengerjakan apapun, tetapi kelemahannya sama perempuan. Ya, nggak bisa lihat yang bening-bening dikit nih Aldi. Sedangkan aku sendiri, si paling pendiam, ya cuma ngikut ketiga sahabatku itu. Sementara itu, kakeknya Tio tidak memberitahu masalah apa yang akan dia dapat di Alas Purwo. Di sisi lain, di rumahku, aku duduk bersebelahan dengan Mas Tirta, dan Bapak duduk di depan kami. Tak kusadari, tiba-tiba di atas meja sudah ada sebuah kotak kayu yang sudah sangat tua. Tidak ada yang istimewa dari kotak itu. Entah apa yang ada di dalamnya. "Kotak apa itu Pak? Terus dapat dari mana?" tanyaku penasaran. "Ini peninggalan buyutmu Le. Ini Bapak dapat dari kakekmu," jawab Bapak. Dengan pelan-pelan Bapak membuka kotak tersebut dan mengeluarkan benda yang ada di dalamnya. Ada 2 pasang keris berukuran besar dengan warna coklat dikombinasikan dengan ukiran khas Jawa. Lalu Bapak mengeluarkan lagi sebuah warangka tanpa ada kerisnya yang berwarna hitam legam. Lalu tertulis aksara Sanskerta. Aksara Sanskerta itu jika diartikan tertulis Amarta, dan kata Amarta artinya adalah kehidupan. 2 keris tersebut adalah milik Bapak dan kakakku. Untuk warangka itu, nggak tahu itu punya siapa. Le, Rama, ini sudah waktunya Bapak memberikan ini kepadamu, Ram, ucap Bapak sambil menyerahkan warangka tersebut kepadaku. Aku menerima warangka itu dengan kondisi tambah bingung. Dan ada apa dengan keluargaku ini? Dan benda apa ini? Aku bertanya dengan diriku sendiri. "Tenang Ram, gak usah bingung. Besok kamu akan mengerti saat bertemu dengan kakek," ucap Mas Tirta menenangkanku. "Simpan benda itu dan bawa saat berangkat ke Jawa Tengah besok." "Iya Mas," jawabku singkat. Lalu aku langsung menuju ke kamarku. Saat mau membuka pintu kamar, Bapak memanggil lagi. "Ram, ini ada yang ketinggalan," kata Bapak sambil memakaikan gelang yang ada tulisan tertulis sebuah nama, Sukma. "Pak, ini gelang siapa? Kenapa Bapak memakaikan gelang ini kepadaku?" tanyaku tambah bingung. "Wes lah Ram, cuma tinggal pakai aja kok," ucap Mas Tirta sambil masuk ke kamarnya. Sebuah warangka keris, gelang, dan nama Sukma itu siapa? Ada apa dengan ini semua? Kenapa baru sekarang Bapak menyerahkan? Aku tidak ambil pusing. Lalu aku letakkan warangka itu di lemari bajuku. Aku beranjak ke kasur dan istirahat. Saat sudah tertidur, aku bermimpi berada di sebuah pura.
Aku tidak tahu itu berada di mana. Maafkan aku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku mendengar sebuah teriakan dan tangisan. Tidak satu orang, kisaran ada 5 orang. Lalu aku mengikuti suara itu berasal. Saat sudah mendekati suaranya, aku melihat ada 2 tenda yang berada di tempat yang agak luas. Aku mengenali tenda itu dan aku yakin tenda itu pasti milik Tio. Aku langsung menghampirinya. Benar saja, ketiga sahabatku berada di situ. Tetapi kenapa ada 2 wanita? Siapa wanita itu? Tio tergeletak tak berdaya. Mulutnya bercacaran darah dan tangannya sedang menggenggam sebuah jarum besar berwarna biru. Tio, aku berteriak sekencang-kencangnya dan terbangun. Apa yang terjadi dengan Tio? Dan sebenarnya siapa keluargaku itu? Tanggal 14 pun tiba. 3 sahabat sudah pada packing untuk berangkat dan mereka berkumpul di rumah Dika. Ternyata mereka tidak jadi bertiga, tetapi berlima. Ada saudara Dika yang ingin ikut. 2 cewek itu bernama Andika dan temannya Sukma. Mereka sudah pada kumpul, tinggal menunggu Tio aja. Dan mereka langsung berangkat. Beberapa menit kemudian Tio telah datang. Lama banget Yo, semua udah pada kumpul nih, kata Aldi. Iya sorry guys, tadi ada urusan sebentar sama Mbak Kakung, jawab Tio meminta maaf. Loh, ini kan Anika, ikut juga nih, tanya Tio. Iya mas, kemarin Mas Dika bilang sama Anika kalau mau camp, dan aku pas libur kuliah juga, jadi ikut deh, jawab Anika sambil tersenyum tipis. Terus yang satu ini siapa? Tanya Tio lagi. Saya Sukma mas, saya teman kuliahnya Anika, jawab Sukma sopan. Tio merasa sangat khawatir ketika ada 2 wanita ikut kegiatan ini. Seketika Tio kepikiran kata kakeknya kemarin. Ya Tuhan, lindungilah kami dari bahaya apapun, batin Tio berkata, berdoa. Oke dek, kita berangkat. Naik apa ini? Tanya Aldi. Nah itu, jawab Dika sambil menunjuk ke arah samping rumahnya. Ternyata Dika sudah nyewa mobil untuk kegiatan ini. Dan kami langsung memasukkan barang-barang ke dalam mobil, lalu berpamitan sama neneknya Dika. Dika ini tinggal sama neneknya. Dia disuruh ayahnya untuk menjaga neneknya, karena ayah dan ibunya bekerja di luar kota. Dan mereka berlima pun berangkat menuju Alas Purwo. Sementara itu di sisi lain, di mana aku berada, pagi itu ayahku sudah siap untuk berangkat. Sedangkan aku masih baru bangun tidur. Tapi malamnya aku sudah menyiapkan apa yang akan aku bawa. Saat melihat jam dinding, aku langsung meloncat dari tempat tidurku. Karena jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sedangkan keretanya berangkat pukul 6 pagi. Jaraknya rumahku dan stasiun itu membutuhkan waktu 1 jam. Piur. Aku mandi dengan cepat-cepat, sampai salah ambil sabun. Seharusnya sabun untuk muka, malah aku buat sampoan. Kok samponya tidak ada busanya sih? Batinku. Aku lihat botolnya ternyata tertulis sabun untuk muka. Asem, umpatku. Saat setelah mandi, karena memang waktu sudah mepet, dari kamar mandi sampai kamar aku lari, sampai ibu kaget, dikira kambing bapak lepas, karena handuk yang kupakai berwarna putih persis dengan warna kambing bapak. Wedhus gembel. Pak, bapak, teriak ibuku panik. Nopo toh bu? Nopo? Wedhus ya ucul pak, melayu reng ngarep kae. Karena ibu teriak-teriak ada yang lari-lari ke depan, aku membuka pintu kamar dan mengeluarkan kepalaku. Bu, yang lari tadi Rama, bukan kambingnya bapak, teriakku dari kamar. Walah, bocah kok, umpat ibu. Bapak hanya bisa tertawa sambil mengambil lauk tahu yang baru digoreng sama ibu. Bapak kebiasaan nyemilin lauk, teriak ibu. Kan ibu tahu sendiri bapak sukanya tahu, jawab santai bapak sambil berjalan ke depan. Rama, cepet, habis ini kita berangkat loh. Iya pak, bentar, masih pakai sepatu, jawabku. Kemudian aku keluar dan sudah menggendong tasku. Ayo pak, berangkat, ajakku. Bentar, nunggu bekal dari ibu. Karena tidak sempat untuk sarapan, jadi ibu membuatkan bekal supaya kami nanti bisa sarapan di jalan. Ini pak bekalnya, ucap ibu dari dapur. Tepat pukul 5.20, aku dan bapak berangkat menuju stasiun dengan menaiki sepeda motor. Nanti selama kita berada di Jawa Tengah, sepedanya akan ditaruh di stasiun.
Singkat cerita, aku dan bapak sudah nyampe di stasiun dan langsung masuk ke dalam kereta. Saat di kereta, aku melihat seorang nenek yang melihatku dari kaki sampai kepalaku. Dia memperhatikanku dengan tajam. Tapi, saat aku balik menatapnya, nenek itu senyum padaku dan aku senyum ramah padanya. Aku mulai duduk di belakang nenek itu dan bapak duduk di sebelahku. Perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Mungkin nyampe di rumah kakek sekitar pukul 2 siang. Di perjalanan, aku melanjutkan tidurku dan bangun-bangun sudah nyampe di stasiun tujuan. Ternyata di sana sudah dijemput seseorang. Entah siapa itu, aku tidak tahu. Tetapi sama bapakku sangat akrab sekali. "Kang Hasan, sini Kang," teriak seseorang itu. "Oh iya ya Jak," jawab bapak. "Itu Pak Lek Muram, namanya Rojak, dan itu Bu Lek Muram." Benar-benar dari sini aku sangat bingung. Padahal aku tidak pernah pergi kemana-mana dan aku selalu ikut bapak jika ada selamatan dari keluarga bapak dan ibuku. Tapi mengapa aku tidak mengetahui tentang Bu Lek dan Pak Lekku? Pak Lek Rojak. Keluarga dari bapak terdiri dari 6 saudara, 1 wanita dan 5 laki-laki. Bapak yang paling tua. Sedangkan dari ibuku, 10 bersaudara dan ibuku yang terakhir. Aku dan bapak diantar Pak Lek ke rumah kakek dan nenekku. Aku sampai di rumah kakek sekitar pukul 1:30 siang. Lingkungannya masih sangat asri, banyak pohon-pohon besar di sekitar rumah kakek. Rumahnya terbuat dari kayu jati dan berada di atas bukit. "Assalamualaikum, kulon wun," ucap bapak salam. "Waalaikumsalam, monggo, silahkan masuk." "Ya Allah, udah dateng, piye kabare le?" tanya kakek. "Alhamdulillah sehat pak. Bapak sama ibu bagaimana, sehat?" jawab bapakku. "Alhamdulillah. Ini Rama yang kurcil dulu. Wah, sekarang wes besar yo," tanya kakek. "Nggih mbah." "Uti di mana mbah?" tanyaku balik. "Apa le?" "Uti di sini loh le," jawab Uti dari arah belakangku. Segera aku menoleh ke belakang. Aku beranjak menuju Uti untuk salim. Saat salim, Uti melihat gelang yang aku pakai. "Oh alah, sudah waktunya toh." Dari sini akan terungkap semua pertanyaan-pertanyaan di pikiranku. Setelah salim dengan Mbah Uti menunjukkan kamar yang akan aku tempati. "Le, nanti kamu tidur di kamar belakang yo," ucap Mbah Uti. "Iya mbah, di mana aja. Rama bisa tidur kok." Hehehe. "Ya udah, sana istirahat dulu. Uti mau masak buat makan malam nanti." "Iya Uti, Rama mau beres-beres bawaan dulu." Saat aku masuk ke kamar, aku dibuat takjub oleh kamar itu. Hiasan-hiasan Jawa dan ukiran-ukiran Jawa terpajang di setiap dinding kamar. Ada hal yang membuatku penasaran. Di dinding sebelah kanan kasur terpajang 5 buah wayang kulit. Aku menatap takjub dengan wayang itu. Gambarnya seperti orang yang memakai perhiasan emas dan memakai mahkota. Dan ada satu wayang yang membuatku tertarik. Saat aku menatap kelima wayang itu, terdengar suara dari arah pintu kamar. "Gimana Ram? Bagus wayangnya?" "Wah, Mbah bikin kaget aja loh." "Iya Mbah, bagus," jawabku. "Mbah, apa wayang itu adalah Pandawa?" "Iya, itu Pandawa. Mbah suka dengan karakter Pandawa. Jadi Mbah pasang di kamar sini," jawab mbahku. Pandawa adalah karakter yang ada di pewayangan yang terdiri dari 5 orang atau 5 saudara. Pandawa adalah pangeran-pangeran dari Raja Hastina yang bernama Pandu untuk ayahnya dan ibunya adalah Kunti. Terdiri dari Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, dan Sadewa. "Nanti malam Mbah tunggu di pendopo belakang rumah ya Ram. Jangan lupa benda yang dikasih bapakmu kemarin dibawa juga," ucap Mbah Kung. "Iya Mbah." "Ya udah, sana istirahat dulu kamu." Aku rebahan di kasur sambil melihat 5 wayang kulit itu. Tak sadar aku ketiduran. Aku bermimpi berada di pura yang sama dengan mimpi pertama. Aku kira akan mimpi yang sama. Tiba-tiba terdengar erangan seperti singa dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Apa sudah waktunya? Di mana sang putri? Kenapa tuan sendiri? Seekor singa bersayap. Siapa kamu? Jangan bunuh aku," jawab aku gugup ketakutan. Saking takutnya aku terduduk lemas. Tak bisa berkedip.
Jantungku berdetak kencang, sampai-sampai aku hampir pingsan. Jangan takut Tuan, perkenalkan, aku Lamtasari. Sudah lama aku menunggumu, ucap sosok itu sambil memperkenalkan dirinya. Baru saja dia memperkenalkan dirinya, tiba-tiba angin kencang berhembus dan terdengar suara besi beradu. Ceng ceng ceng. Tuan, saya tinggal dulu. Ada masalah di wilayah ini. Nanti Mbah Sarto akan menjelaskan semuanya, ucap makhluk itu sambil terbang dan melesat menuju sumber suara itu. Sarto adalah nama kakekku. Setelah makhluk itu pergi, aku dibangunkan dengan teriakan bapakku. Rama, bangun. Ayo cepat ke pendopo. Simbah sama Pak Lemu sudah menunggu. Cepat bangun, Ram, teriak bapak dari luar kamar. Iya Pak, bentar, jawabku. Jangan lupa warangkanya dibawa, Ram, teriak bapak lagi. Iya Pak. Aku langsung bangun dan cuci muka terlebih dahulu di kamar mandi. Setelah itu aku langsung menuju ke pendopo yang berada di belakang rumah. Di pendopo sudah ada 3 orang laki-laki yang sedang duduk berhadapan, dan ada tirai putih yang dibentang lebar seperti layar pertunjukan wayang kulit, dan terdapat 5 wayang kulit yang tertancap di pohon pisang yang berada di bawah layar itu. Rama, cepetan kesini, teriak simbahku. Aku segera lari menghampiri mereka bertiga. Tak kusadari bahwa di sekeliling pendopo sudah banyak makhluk-makhluk yang mengerikan. Mulai dari naga yang berwarna hitam, ada manusia yang memiliki tanduk seperti banteng, dan ada singa memiliki sayap, persis yang ada di mimpiku, Lamtasari. Aku baru melihat makhluk-makhluk itu saat sudah sampai di pendopo. Aku ketakutan dan langsung duduk di dekat bapak. Kenapa kamu melihat makhluk-makhluk itu? Tanya bapak padaku. Iya Pak, aku melihatnya. Tenang, itu bukan makhluk yang jahat. Naga hitam itu namanya Santika. Dia berasal dari alam naga. Manusia yang bertanduk itu adalah Lembu To. Dan singa bersayap itu namanya Lamtasari, Pak. Sebelum bapak menyebutkan namanya, sudah aku potong. Kamu sudah tahu namanya? Tanya simbahku. Sudah, Mbah. Tadi waktu tidur aku bermimpi bertemu dia. Ya sudah, kakek akan memulai menjelaskan semuanya, Rama. Pasti kamu banyak pertanyaan tentang ini semua. Sebelum kakek menjelaskan, kamu duduk di depan kakek, perintah Mbah Kung. Aku beranjak duduk di depan kakekku. Lalu kakek meletakkan tangannya di dahiku, dan aku disuruh untuk memejamkan mataku. Aku mendengar kakek membacakan sebuah mantra. Entah mantra apa itu. Sejatine menungso iku ciptaan Pangeran Gusti Allah. Kabeh sing ana iki mung lantaran sing wis ditakdirke kudu dilakoni. Sambungke rong alam iki. Saat kakek menyelesaikan ucapannya, badanku sungguh sejuk dan bersinar biru, dan rasa badanku memiliki kekuatan dan pikiran seperti banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Warangka yang di dekat bergetar, dan gelang yang kupakai juga menyala biru terang. Sudah, buka matamu dan kembali di sebelah bapakmu, ucap kakekku lagi. Enggak, Mbah, ucapku. Setelah itu baru kakek menjelaskan semuanya. Sementara itu di sisi lain, di mana tempat sahabat-sahabatku berada, Dika, Tio, Aldi, Anika, dan Sukma. Mereka berlima telah berpamitan sama neneknya Dika. Mereka mulai perjalanan menuju di mana tempat yang sudah disepakati, yaitu Alas Purwo. Mereka berangkat sekitar jam 7:30. Saat di dalam mobil, mereka mengobrol dengan santai. Anika, Sukma, dan Aldi membahas tentang kuliahnya. Karena dari 4 sahabat ini yang kuliah hanyalah Aldi, jadi Aldi sedikit nyambung dengan 2 wanita ini. Ya seperti biasa si Aldi sedikit caper sama 2 wanita ini. Anika, udah semester berapa? Nanya Aldi. Udah semester 4 mas, jawab Anika. Oh ya, kalau Sukma sama semester 4 juga ya? Tanya Aldi ke Sukma. Enggak mas, saya sudah semester 7, jawab Sukma. Kok bisa kenal sama Anika, apa satu jurusan? Tanya Aldi lagi. Enggak mas, saya jurusan sejarah, sedangkan Anika juru bahasa, jawab Sukma dengan nada lembutnya. Sedangkan Dika dan Tio membicarakan Aldi. Dia tuh temenmu yo, kalau ada cewek cantik bisa aja modusnya, ucap Dika. Biarin lah, udah wataknya begitu Dik. Sebenarnya aku juga males denger kalau Aldi sudah sama cewek-cewek, jawab Tio. Setelah obrolan singkat Tio dan Dika itu, mereka berdua hanya diam saja.
jarang mengobrol, karena Tio selalu bengong memikirkan perkataan kakeknya. Di malam itu kakeknya Tio memberikan sebuah jarum besar dan panjang sebesar tongkat komando tentara. Jarum itu bukan sembarangan jarum, itu adalah pusaka milik kakeknya Tio yang dikasih oleh seseorang. Tio, besok kalau kamu ke Alas Purwo, bawa benda ini untuk jaga-jaga. Karena apa yang kakek bicarakan tadi, takut benar-benar terjadi. Ini bukan sembarang besi jarum, coba lihat ini. Kakek membacakan sebuah mantra. Tiba-tiba jarum besar itu menyala biru dan berubah menjadi kecil seperti jarum pada umumnya. Dan saat dibacakan mantra lagi, jarum itu membesar lagi. Memang benar, saat aku memegang jarum itu ada kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Sepanjang jalan hanya terdengar obrolan ketiga orang yang cuma membahas tentang perkuliahan dan kampus saja. Saat hampir sampai di gerbang Alas Purwo, Sukma bertanya kepada Anika, "Nik, apa sepupumu punya teman laki-laki lagi?" Tanya Sukma berbisik. "Iya Mbak Suk, ada tapi dia nggak bisa ikut karena dia lagi nemenin bapaknya ke Jawa Tengah," jawab Anika. "Apa namanya Rama?" tanya Sukma lagi. Tidak sengaja Dika dan Tio mendengar pembicaraan Anika dan Sukma. Spontan Dika ngerem dengan mendadak, lalu Tio dan Dika menoleh ke Sukma. "Apa kamu mengenal Rama, Mbak Sukma?" tanya Tio dengan wajah serius. Karena Rama jarang sekali kenal sama cewek setelah dia putus dengan mantannya yang bernama Rizka. "Tidak kenal Mas, tapi saya bisa melihat masa lalu Mas." Sukma adalah wanita yang istimewa. Dia mempunyai kelebihan, bisa melihat masa lalu seseorang dengan cara menatap matanya secara langsung. Karena saat Sukma berbicara dengan Aldi, dia melihat ada satu temannya yang gak ikut di kegiatan ini. Sementara itu Dika melanjutkan perjalanannya dan sudah memasuki wilayah Alas Purwo. Entah kenapa, saat memasuki di Alas Purwo, langit mendadak gelap seperti mau hujan dan disertai angin. Dika tetap melajukan mobilnya dan berhenti di kantor pengelola hutan untuk menitipkan mobilnya dan meminta izin untuk camping di sana. "Pak, permisi Pak," ucap Dika. "Oh ya Mas, monggo silakan masuk," jawab petugas ramah. "Ada yang bisa saya bantu Mas?" lanjut petugas. "Saya dan teman-teman saya mau camping di tempat ini Pak, apa diperbolehkan?" tanya Dika lagi. "Ada berapa orang Mas?" 5 orang Pak." Boleh saja, tapi ada peraturan yang harus dipatuhi di tempat ini. Karena tempat ini adalah salah satu hutan lindung Mas." "Apa saja peraturannya Pak?" "Ini Mas." Petugas hutan itu menyerahkan selembar kertas yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di situ. Dan kertas itu berisi: 1. Tidak boleh merusak tumbuhan yang ada di hutan, sekecil apapun itu. 2. Tidak boleh memberi makan hewan yang ada di hutan. 3. Tidak boleh membawa pulang tumbuhan, benda, hewan, dan apapun itu yang berada di dalam kawasan hutan. Yang keempat, bersopan santun. Seperti itulah isinya. "Baik Pak, terima kasih. Dan saya titip mobil saya di kantor sini ya Pak." "Oh ya Mas, tetapi mobilnya mohon dikunci ya, karena kalau malam tidak ada yang menjaga." "Baik Pak, terima kasih, permisi." Setelah mendapatkan perizinan, Dika keluar dari kantor menuju ke teman-temannya. "Gimana Dik? Dapat izin gak dari petugas hutan?" tanya Aldi. "Aman guys, kita sudah diizinkan sama petugas ini. Oke, kita langsung saja cari tempat untuk mendirikan tenda. Let's go." "Oke, meluncur," jawab serentak mereka berempat. Saat mereka mau jalan, Tunggu, panggil petugas dan lari menuju ke mereka. "Iya gimana Pak?" tanya Tio. "Saya lupa ini hari Kamis Mas, malam Jumat Legi. Kalau kalian ingin camping, jangan mendekati goa atau pura ya." "Memangnya kenapa Pak?" tanya Tio lagi. "Karena setiap malam Jumat Legi, di goa atau pura selalu ada cahaya biru yang menyala Mas. Entah itu hal baik atau hal buruk. Ya demi keselamatan kalian jangan mendekati itulah ya." "Baik Pak, terima kasih infonya, sudah mengingatkan kami. Kalau begitu kami permisi jalan ya Pak," ucap Tio. Dan kami langsung mulai berjalan, memasuki hutan untuk mencari tempat mendirikan tenda kami. Langit masih tertutup dengan awan hitam, seolah sudah tidak mampu untuk menahan jatuhnya air hujan. Guys, kita cepat cari tempatnya dan segera mendirikan tenda kita," ucap Tio gelisah. Beberapa menit kemudian mereka mendapatkan tempat yang strategis untuk kegiatan mereka. Mereka langsung mendirikan tendanya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Sukma yang basicnya atau dasarnya anak yang memiliki kelebihan,
dia bisa melihat hal yang tak kasat mata. Dan dia sudah melihat sosok yang aneh sedang memperhatikan mereka. Sosok itu berwujud seperti monyet, tetapi dia memakai mahkota di kepalanya. Astagfirullah, ucap Sukma. Ada apa Mbak Sukma? Tanya Aldi. Tidak ada apa-apa mas. Mata saya kelilipan, jadi saya istighfar, jawab Sukma berbohong. Karena Sukma kira cuma dia yang bisa melihat makhluk itu. Saat Sukma mau mengambil minum di tasnya, Tio menghampirinya. Mbak Sukma juga melihatnya ya? Tanya Tio pada Sukma. Loh, Mas Tio juga bisa melihat toh? Saya kira cuma saya yang bisa melihat mas. Bisa mbak, bahkan saya dari kecil udah bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata, jawab Tio. Semoga tidak ada yang mengganggu ya mas, ucap Sukma lagi. Tio hanya menghela nafas panjang, karena dia masih tetap kepikiran perkataan kakeknya. Tio melihat temannya satu persatu, dan dia berucap, apapun yang terjadi, Tio akan melindungi kalian semuanya. Singkat cerita, tenda mereka sudah terpasang. Tio dan Dika bertugas mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Sedangkan Aldi disuruh mencari air di sungai. Annika dan Sukma menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Nika, masak bakso dulu apa sop? Tanya Sukma. Bakso dulu aja Mbak Sukma, yang simple. Karena mereka capek sekali habis perjalanan seharian, jadi mereka memasak yang simple supaya bisa cepat makan. Sementara itu, di mana Aldi berada? Saat Aldi menuju ke sungai untuk mengambil air, Aldi terkejut karena air sungainya kecil, jadi butuh waktu lama untuk mengisi 3 jerigen berukuran 5 liter. Aduh, pasti lama ini, gumam Aldi sendiri. Sambil mengisi jerigen, Aldi mengambil rokok di tas kecilnya dan menyalakannya. Singkat cerita, Aldi sudah mendapatkan 2 jerigen, tinggal 1 jerigen lagi. Aldi tidak sadar jika waktu hampir maghrib. Ya mungkin sekitar pukul 5 sorean. Aldi mendengar ada yang teriak. Ah! Tanpa pikir panjang, Aldi langsung beranjak mencari sumber suara itu. Air di jerigen dia tinggal karena Aldi pikir itu suara seorang wanita. Aldi berhenti di depan pintu goa. Langit sudah gelap. Aldi celingukan mencari-cari yang berteriak tadi. Siapa yang berteriak tadi? Padahal sumber suara di sini tadi. Aldi pikir wanita itu ada di dalam goa. Lalu Aldi masuk ke dalam. Sementara itu saat Tio, Dika, Annika, dan Sukma sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing, dia baru sadar kalau Aldi belum kembali. Mas Tio, Mas Aldi belum kembali dari tadi. Dia kemana ya? Padahal ini sudah habis maghrib loh, ucap Sukma. Iya, dari tadi aku gak lihat Aldi. Apa dia belum kembali sama sekali dari sungai? Kata Tio. Belum mas, ini aja tadi aku memasak pakai stok air minum, balas Annika. Oke, Dika sama Annika di sini aja ya, biar aku dan Sukma yang mencari Aldi, ucap Tio. Ya yuk, hati-hati kamu, balas Dika. Tio dan Sukma mencari Aldi ke sungai. Dia hanya menemukan jerigennya saja. Ini jerigen airnya ada mas. Lah tapi kemana mas Aldinya ya? Yang aku takutkan terjadi Mbak Sukma. Apa mas Tio? Sudahlah nanti saja ceritanya. Ayo kita cari Aldinya dulu, ucap Tio mulai berjalan. Tio berjalan mengikuti jejak bekas orang lari, dan Tio yakin itu jejaknya Aldi. Lama Tio dan Sukma berjalan, mungkin sekitar 1,5 jam. Mereka berdua berhenti di depan mulut goa. Aduh mas Tio, kenapa banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu? Jangan berisik mbak, mereka belum sadar kalau ada kita. Di dalam goa tersebut banyak sekali makhluk-makhluk aneh sudah seperti siluman. Ada kambing bercula, ada juga burung yang memiliki kepala 2. Saat Tio dan Sukma memperhatikan di dalam goa. Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Tanya seorang pria gagah besar, seperti prajurit zaman dahulu. Kami mencari teman kami, jawab Tio. Apa yang di dalam itu teman kamu? Jika benar, kalian harus kami tahan. Salah kami apa? Sukma berbicara. Temanmu sudah membawa barang yang tidak pantas untuk wilayah ini, jawab laki-laki itu. Seseorang yang seperti prajurit itu melemparkan sebuah kertas yang tertulis seperti mantra-mantra. Entah mantra apa itu. Itu adalah sebuah pesan dari kerajaan musuh kami.
Dan temanmu itu pasti akan berbuat tidak baik untuk wilayah ini. Dan kami juga akan eksekusi temanmu itu, ucap sosok prajurit itu dengan nada yang tinggi. Sukma tidak percaya akan menjadi seperti ini. Dia sudah ketakutan dan berlindung di belakang Tio. Jika kalian mau membunuh teman kami, kalian harus melawanku dulu, ucap Tio dengan serius. Kau berani menantang bangsa kami? Memangnya apa yang kau bisa? Ucap remeh prajurit itu. Prajurit itu memanggil 2 pengawalnya untuk menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku merapal ajian tapak hitam dan mengarahkan telapak tanganku ke 2 pengawal tersebut. Kedua pengawal tersebut terpental hingga 5 meter, dan seketika dia tak sadarkan diri. Tapak hitam adalah salah satu ajian yang menggunakan tenaga dalam dan memusatkan telapak tangannya ke targetnya. Hampir sama dengan pukulan jarak jauh, cuma tapak hitam menggunakan telapak tangannya, bukan kepalan tangannya. Kau benar-benar menantangku. Laki-laki besar itu tidak terima jika anak buahnya dikalahkan dan langsung menyerang secara fisik. Mereka berduel, jual beli pukulan, tetapi Tio kewalahan melawannya karena dari fisik Tio kalah jauh dan postur tubuhnya juga kalah jauh. Tio hanya bisa bertahan dan sesekali membalas menyerang. Cuma segitu kemampuanmu bocah, ledek prajurit itu. Prajurit itu berhenti menyerang dan dia mengambil sebuah keris di belakang pinggangnya. Dia mengeluarkan keris dari warangkanya. Prajurit itu langsung melesat, menghunuskan kerisnya ke arah Tio. Awas Mas Tio, teriak Sukma. Saat keris hampir mengenai dadanya Tio, secara refleks Tio menangkisnya menggunakan jarum pemberian kakeknya. Ternyata kau juga memiliki pusaka, ucap prajurit itu. Gak usah banyak bacot, jawab Tio serius. Sekarang Tio yang mulai menyerang. Mereka sekarang hampir imbang. Keris prajurit itu beradu dengan jarum Tio. Karena pusaka mereka sama-sama kuatnya, menimbulkan suara yang sangat keras, hampir seperti besi beradu. Saat pertahanan Tio kebuka, keris prajurit itu menancap ke dadanya Tio. Mas Tio, teriak Sukma sambil menangis. Sukma menghampiri Tio untuk membantunya. Kau juga harus mati, ucap prajurit itu. Prajurit itu mencabut kerisnya dari dadanya Tio. Tio benar-benar kesakitan. Prajurit itu langsung mengarahkan kerisnya ke arah Sukma. Saat sudah hampir menancap di kepala Sukma, tiba-tiba prajurit itu terpental akibat sebuah pukulan yang sangat keras. Kau sudah kelewatan, Jenderal. Apa yang kau lakukan? Ucap makhluk itu dengan suara yang berat. Siapakah sosok ini? Apakah seorang raja? Maafkan Jenderalku, Tuan Putri. Nanti akan aku hukum seberat-beratnya. Tuan Putri? Siapa yang kamu maksud? Dan siapa kamu? Aku adalah Lamtasari, penunggu pusaka keris ireng putih. Lamtasari, sosok makhluk berwujud singa bersayap, tubuhnya sebesar mobil truk, matanya saja sebesar piring yang besar. Dia disuruh seorang petapa untuk menjaga keris ireng putih sampai keturunannya datang mengambilnya. Baik Tuan Putri, akan aku jelaskan kenapa aku memanggilmu Tuan Putri. Karena kau memakai gelang yang tertulis sebuah nama Rama Amarta. Kau wanita yang ditakdirkan untuk mendampingi Tuan Rama. Segera Tuan pergi dari tempat ini dan bawa teman Tuan Putri yang ada di dalam gua itu. Aku masih bingung apa yang kamu maksud. Dan ini adalah gelang pemberian nenekku, jawab Sukma kebingungan. Segera pergi Tuan, karena ini alam jin bukan alam manusia. Sejak kapan ini di alam jin dan bagaimana dengan temanku? Tanpa kalian sadari, kalian saat menyeberangi sungai, kalian sudah memasuki alam jin. Dan untuk temanmu akan diselamatkan oleh seseorang. Cepat Tuan Putri, naiklah. Aku tidak bisa membawa 2 temanku ini, ucap Sukma kebingungan. Mereka akan dibawa sama bawahanku. Tuan Putri, cepatlah naik. Sukma menaiki Lamtasari dan terbang menuju perbatasan portal gaib. Sampai di dekat sungai, Sukma sudah mendapati Tio dan Aldi tergeletak di tanah. Saya pergi dulu Tuan Putri. Maaf, saya cuma bisa membantu sampai sini, ucap Lamtasari. Sukma hanya terdiam melihat sosok singa bersayap itu pergi. Dan Sukma bingung apa yang harus dia perbuat melihat kedua temannya tidak berdaya. Sukma hanya bisa menangis di sebelah temannya. Tak lama Dika dan Anika datang. Mereka berdua kaget melihat kedua temannya tak berdaya. Mbak Sukma, apa yang terjadi? Kenapa Mas Aldi dan Mas Tio bisa sampai kayak gini? Tanya Anika panik.
Dan lagi Sukma hanya bisa terdiam dan menangis. Anika menghampiri Sukma dan memeluknya, sedangkan Dika mematung melihat kondisi Tio yang berlumuran darah di dadanya. Tio tersadar, tetapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali karena luka yang dialami sangat parah sekali. Mas Tio, jangan bergerak dulu. Mas Dika, ayo kita pulang saja dan membawa Mas Tio ke rumah sakit, ucap Sukma. Tanpa pikir panjang, Dika menggendong Aldi. Sementara itu, Anika dan Sukma membopong Tio. Mereka berjalan menuju ke tenda. Banyak sosok-sosok yang memperhatikan mereka. Sesampainya di tenda, sudah ada sosok berwujud kera yang memakai mahkota, tetapi yang bisa melihat hanyalah Sukma saja. Siapa kamu? Mau apa kamu? Teriak Sukma. Dika dan Anika yang tidak bisa melihat kebingungan mendengar Sukma berteriak. Mbak, sampean bicara sama siapa? Tanya Anika. Lagi dan lagi Sukma hanya terdiam. Anika, letakkan Tio dulu. Mbak mau apa? Dia meletakkan Tio ke tanah dan melangkah menuju ke sosok itu. Wajah Sukma sudah dibanjiri air mata. Tatapannya serius. Nih, kenapa dengan Sukma? Dika bertanya sama Anika. Gak tahu mas, ini kayaknya salah satu dari kita ada yang melakukan kesalahan. Tolong cegah Sukma mendekati makhluk itu, ucap lirih Tio. Makhluk apa yo? Kami gak melihat apa-apa yo. Sudah, hentikan saja. Dika dan Anika langsung lari menahan Sukma. Sukma, sudah berhenti, biar aku saja. Tio merapalkan sebuah mantra. Dia memegang pusaka jarum itu lagi. Dengan badan yang sudah tidak berdaya, Tio masih memaksakan dirinya untuk berdiri. Luka bekas tusukan keris masih mengeluarkan darah. Mas Tio, udah mas, biar Sukma aja, ucap Sukma sambil menangis melihat perjuangan Tio untuk melindungi teman-temannya. Seketika Dika dan Anika juga meneteskan air matanya, padahal mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mata batinku, ya mata batinmu, ucap Tio. Seketika Dika dan Anika bisa melihat sosok itu, mereka langsung ketakutan dan mematung. Tanpa aba-aba, Tio langsung melempar jarum yang dia pegang ke arah makhluk itu. Jarum itu melaju kencang, tetapi dengan mudah makhluk itu menangkisnya. Ting! Tio sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia terjatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mas Tio! Anika yang di dekat Tio berteriak. Saat Anika berteriak, Aldi tersadar dan dia mengamati apa yang terjadi. Melihat Tio sudah tak berdaya, Aldi langsung menghampiri Tio dan memeluk Tio. Maafkan aku Tio, aku yang salah, ucap Aldi sambil menangis. Semua berkumpul di dekat Tio. Mereka sudah tidak memikirkan makhluk yang ada. Mereka meratapi keadaan Tio. Tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Dika, Tio, Aldi, kalian di mana? Dika yang mengenali suara itu langsung menyaut. Kami ada di sini, Rama. Sementara itu, di mana Rama berada di Jawa Tengah. Kakeknya Rama mulai bercerita. Dahulu, di zaman kerajaan, ada seorang pertapa yang bisa pergi ke semua zaman, baik zaman dahulu, zaman masa depan. Dia bernama Daryo Amarta, dan dia adalah leluhur kita. Jadi di setiap nama dari keluarga kita pasti ada kata Amarta di belakangnya. Itu cuma nama biasa yang artinya kehidupan. Dan di keluarga kita tidak ada yang memiliki kekuatan atau ajian-ajian. Keluarga kita hanya keluarga biasa yang menjunjung tinggi warisan leluhur. Tetapi dari keluarga kita ada dua orang yang istimewa. Mereka adalah titisan dari tokoh di pewayangan, yaitu Tirta Amarta, titisan dari Puntadewa, dan yang kedua yaitu kamu, Rama Amarta, titisan dari Janoko. Warangga keris dan gelang yang kamu pakai itu benda yang berasal dari zaman pewayangan. Dan tulisan Sukma yang ada di gelang itu adalah wanita yang ditakdirkan untuk mendampingimu. Terus Pak Lek Rojak ini? Ya ampun Ram, masa kamu lupa? Pak Lek itu suami dari bulekmu. Pak Lek baru pulang dari kerja di luar negeri. Saat Pak Lek berangkat, kamu juga mengantar Pak Lek loh, ucap Pak Lek Rojak. Aku baru ingat kalau dulu aku pernah diajak ke bandara untuk mengantar seseorang. Ya jelas lupa. Lawang waktu itu aku masih berumur 5 tahun. Bah, lalu kerisnya ada di mana, Bah? Tanyaku. Ada di alas Purwo, dan sekarang kamu harus segera mengambilnya, karena sudah ada makhluk yang mengincar keris itu, ucap kakek itu.
Wah, ini kan jauh, Mbah. Alas Purwo ada di Jawa Timur, lah sedangkan aku ada di Jawa Tengah, Mbah, ucapku. Lalu bapak berdiri membawa kerisnya, berjalan menuju ke batu yang sangat besar di sebelah pendopo. Rama, kesini, duduk di atas batu ini, dan bawa warangka itu. Tanpa bertanya, aku menuruti perkataan bapakku. Aku duduk bersila dan memejamkan mataku. Aku mendengar bapak mengeluarkan kerisnya dan membacakan mantra. Entah mantra apa itu. Setelah selesai, bapak menghunuskan kerisnya ke batu itu. Saat terdengar benturannya seakan-akan aku merasakan terbang. Aku buka mataku, ternyata aku sudah berada di depan gapura tertulis Alas Purwo. Loh, aku kok sudah ada di sini? Ucapku kebingungan. Aku sendirian dan tanpa pikir panjang aku segera memasuki kawasan Alas Purwo tersebut. Saat di kantor pengelola ada satu mobil terparkir di sana. Aku berpikir itu pasti mobil yang dibawa teman-temanku. Langsung saja aku memasuki wilayah hutan itu untuk mencari mereka berada di mana. Sepanjang aku jalan, banyak sosok-sosok yang memperhatikanku, mulai dari kunti, siluman, jin, dan sejenisnya. Tapi mereka tidak berani mendekat atau menggangguku. Sebenarnya aku takut, tapi aku hiraukan rasa takutku. Saat sudah memasuki hutan agak jauh, aku memanggil-manggil teman-temanku. Dika, Tio, Aldi. Setelah aku berteriak, beberapa saat kemudian ada balasan. Rama, kami ada di sini, teriak Dika. Aku langsung menghampiri suara itu. Benar, itu mereka. Tapi yang kukhawatirkan terjadi. Persis seperti yang ada di mimpiku. Tio tergeletak tak berdaya, mulutnya berceceran darah, dan ada luka di dadanya. Ada apa dengan Tio? Kenapa bisa sampai begini? Tanyaku. Mas Tio bertarung dengan panglima wilayah sini, jawab Sukma. Kamu siapa? Kenapa ada wanita-wanita ini? Katanya kalian cuma bertiga aja. Tanyaku pada Aldi dan Dika. Aku Sukma, Mas. Dan Mas ini apa Mas Rama? Iya, aku Rama. Sukma, aku tidak asing dengan namamu. Belum sempat Sukma membalas perkataanku, tiba-tiba angin kencang datang. Ada sosok besar yang menghampiri kami. Ya, betul, itu Lamtasari. Seekor singa bersayap yang sangat besar. Selamat datang, Tuan. Sudah ratusan kami menunggu Tuan. Dan terima kasih, Hanoman, sudah menjaga mereka. Hanoman? Aku tidak menyadari bila ada sosok kera bermahkota di belakangku. Lamtasari, kenapa dengan teman-temanku? Dan siapa yang menyerang temanku? Tanyaku. Maaf Tuan, itu kesalahan anak buahku, dan dia sudah kami hukum. Mari Tuan, semua sudah menunggumu, ajak Lamtasari. Tidak, sebelum temanku selamat, aku tidak mau ikut denganmu, jawabku. Baik Tuan, akan aku sembuhkan temanmu. Lamtasari mengambil botol kecil dari balik sayapnya. Botol itu terbuat dari kayu. Oleskan cairan ini pada lukanya. Nanti dia akan pulih seperti semula, ucap Lamtasari. Aku mengambil botol itu dan mengoleskan di dadanya Tio. Saat aku oleskan, ada cahaya biru terang yang bersinar, dan lukanya Tio menutup seketika. Tetapi dia belum sadar. Sudah Tuan, mohon ikut dengan kami dan segera ambil keris itu, karena ada sosok yang mengincarnya Tuan, ucap Lamtasari. Baik, saat aku ikut denganmu, tolong jaga teman-temanku, kataku. Tenang Tuan, di sini ada Tuan Hanoman. Tidak ada makhluk yang berani melawan Tuan Hanoman. Lalu aku menaiki tubuh Lamtasari untuk mengambil sebuah keris. Ayo Lamtasari. Tuan Putri, Anda juga harus ikut. Karena keris irang putih hanya bisa diambil dengan kedua gelang itu, ucap Lamtasari. Aku melihat lengan wanita yang bernama Sukma itu. Benar, ada gelang yang mirip dengan punyaku, tetapi warnanya hitam. Sedang punyaku berwarna putih. Ayo mbak, cepat, biar cepat selesai, ajakku pada Sukma. Baik mas, jawab Sukma dan menaiki Lamtasari. Kami berdua terbang menuju sebuah pura, yang di sana sudah banyak prajurit-prajurit zaman dahulu. Saat kami datang, mereka semua memberi hormat kepada kami berdua. Tuan, cepat ambil keris itu, perintah Lamtasari. Di mana kerisnya? Aku tidak melihatnya, tanyaku bingung. Itu Tuan, tertancap di batu besar itu. Aku menghampiri batu itu. Memang ada gagang keris di sana.
saat aku memegang keris itu, gelang yang aku pakai menyala biru terang, dan warangka yang aku selipkan di pinggang bergetar hebat, seolah merespon. Lalu aku tarik keris itu, tetapi sangat keras. Sulit untuk menarik keris yang tertancap di batu itu. Tuan, ajak Tuan Putri untuk menariknya, karena hanya dengan bertemunya gelang yang kalian pakai, keris itu akan mudah diambil, ucap Lamtasari. Mbak, mohon kesini, bantu aku untuk menarik keris ini, ucapku. Baik mas. Sukma mendekat ke arahku, lalu kami berdua memegang gagang keris itu. Dengan mudah keris itu keluar dengan sendirinya. Menyala terang keris itu. Bilahnya berwarna hitam dan di tengahnya berwarna putih. Saat melihat keris itu, sungguh sejuk hatiku, seolah aku memiliki kekuatan dan pengetahuan yang tinggi. Lalu aku memasukkan keris itu ke dalam warangka. Terima kasih mbak, sudah mau membantu, ucapku. Iya mas, sama-sama, jawab Sukma. Tuan, tugasku sudah selesai dan kami akan kembali di mana seharusnya kami berada. Karena tugas kami hanya untuk menjaga pusaka itu, dan Tuan Hanoman yang akan meneruskan tugasku. Iya, saya juga terima kasih. Dan saya memohon maaf apa yang telah diperbuat dengan temanku Aldi. Saat di perjalanan menuju ke pura, Sukma menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah aku mendapatkan keris itu, Lamtasari pamit untuk kembali ke asalnya, dan aku juga kembali di mana teman-temanku berada. Di sana Hanoman sudah tidak ada, hanya ada teman-temanku yang sudah tertidur semuanya. Aku duduk di depan tenda, karena tidak mau mengganggu tidur teman-temanku. Aku mengeluarkan rokok lalu menyalakannya. Mbak, tidak tidur? Ucapku membuka obrolan dengan Mbak Sukma yang sedang sibuk memberi selimut kepada Annika. Tidak mas, aku tidak bisa tidur. Kenapa mbak? Apa ada yang masih mbak pikirkan? Tanyaku lagi. Iya mas, ada. Apa yang mbak pikirkan? Tentang gelang ini? Iya mas, kenapa di gelangku tertulis nama mas dan di gelang mas tertulis namaku? Setelah aku mendengar perkataan Sukma, aku baru sadar jika gelang juga itu tertulis nama Sukma. Apa mbak namanya Sukma Srikandi? Tanyaku. Iya mas. Dan nama mas Rama Amarta kan? Iya mbak, benar sekali itu namaku. Nanti akan saya ceritakan sama kakekku mbak. Mbak gak usah khawatir. Aku dan Sukma mengobrol sampai pagi dan mempersiapkan sarapan untuk teman-temanku. Setelah sarapan matang, aku membangunkan semua teman-temanku. Hanya Tio yang masih belum bisa berdiri karena tenaganya benar-benar terkuras karena menahan luka yang cukup fatal. Tetapi untungnya Lamtasari menyembuhkannya. Setelah kami semua sarapan, kami bersiap untuk pulang. Tio aku gendong karena dia belum bisa berjalan. Saat sampai di kantor pengelola, di sana sudah ada satu petugas yang kemarin. Loh mas, temannya kenapa? Tanya petugas. Oh, kemarin kepleset di kali pak saat ambil air, jawab Aldi berbohong. Kok laki-lakinya ada 4? Lah kemarin kan 3, tanya petugas lagi. Iya pak, tadi malam dia nyusul kami, jawab Aldi lagi. Oh gitu toh mas. Ya udah kalau pulang hati-hati yo mas. Iya pak, terima kasih atas semuanya ya pak. Kami permisi dulu, jawab Aldi. Lalu kami semua masuk mobil dan pulang. Selesai. Kata penulisnya, next cerita selanjutnya asal-usul takdir Rama dan Sukma. Kalau teman-teman suka, bisa langsung di komen ya. Next gitu. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk penulisnya Mas Pandu. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun channel YouTube beliau ya, Banyak Dimensi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.